senjata orang Sunda, Pak, yang namanya kujang. Itu pemberian sedekah kepada saya dari pemilik rumah makan Sindang Reret, Pak Hermawan, dan saya abadikan. Ini mungkin sudah hampir 20 tahun. Tapi makna dari ini adalah senjata orang Sunda, kujang. Artinya apa itu, Mas? Kukuh karena janji. Ini lusuk asli nih, Pak? Ini asli, mungkin usianya udah 500 tahun. Ya. Dan ini ada yang ini saya sengaja disimpan sebab tempat ini bukan hanya wisata tapi juga ada nilai edukasi. Jadi ini supaya merangsang anak-anak yang main bertanya. Ini lesung. Bincang tipis-tipis saat ini berada di kawasan Alam Santosa, Pasir Impun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita akan mengiris tipis-tipis dulu soal keberadaan ekowisata ini, yang semula ini adalah lahan kritis, gersang, kemudian disulap sama pemiliknya, Bapak Eka Santosa. Ya, Sampurasun. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eka, Ya. apa filosofis daripada ekowisata ini? Dan juga saya lihat ini jadi di bawah eduwisata juga ini kan gitu. Apa filosofi daripada Alam Santosa ini? Ya, terima kasih Pak Herman Daulay berkunjung kembali ke Alam Santosa udah beberapa tahun ya. Selamat datang di Wilujeng Sumping. Ya. Terima kasih, ya betul tadi bahwa ini sebetulnya dulunya lahan kritis ya yang tidak sengaja saya buat untuk menjadi sebuah tempat tujuan wisata sebetulnya, tapi hanya kekhawatiran atau keprihatinan lah, karena ini dulu lahan kritis yang gersang, bahkan tidak ada satu pohon pun di sini, ya, dan tempat penambangan batu templek, sebab daerah ini terkenal ya, makanya ada model Ganepo dan sebagainya. Saya dari tahun 50-an sudah dieksploitasi menjadi tempat pengambilan batu templek. Ada keunikan memang di sini khas. Mungkin ini geologi ya, warisan dari Yang Maha Kuasa. Di daerah ini adalah batu-batu yang khas, warna bercak-bercak, ada abu dan hitam. Baik Pak Herman, dulu konon kabarnya bahwa ini adalah sebuah peradaban ya, di mana ini dan di bawah kita lihat disebut Bandung Tempo dulu ya, yaitu danau Danau Purba. Dan ini adalah bentuk bahwa penemuan peradaban ini nih buktinya Pak Herman. Saya menemukan ini satu batu dan memang asli ini dari sini nih. Batunya ini. Ini batunya ini. Diduga kuat dan oleh para ahli dilihat ini adalah perkakas. Jadi zaman purba mungkin ini ada kehidupan. Nah, pertama saya memang tinggal di daerah bawah, ya, tepatnya di Arca Manik di belakang Lapas Sukamiskin itu ada sebuah perumahan. Waktu itu banjir Pak, banjir lalu terkirim material, lumpur. Saya bilang dari mana ini? Ternyata dari Sungai Cingisen yang sumbernya di sekitar ini. Datanglah saya ke sini, tetapi saya melihat ada satu di samping kritis ada keindahan. Sebab Bandung terlihat. Disitulah saya mulai tidak sengaja dan bertekad untuk melakukan rehabilitasi lahan, dan syukur alhamdulillah kini menjadi dari kemampuan saya secara bertahap begitu menjadi hutan yang kurang lebih di area 5 hektar ini mungkin 4 hektar adalah hijau Pak ya. Oke, Bapak. Jadi pemirsa bincang tipis-tipis dari 5 hektar ini kawasan kurang lebih 3.000 dijadikan hutan. Jadi mayoritas hutan. 2 hektar lagi untuk arena bermain, tanaman juga, dan juga ada nanti kita iris tipis-tipis satu lagi soal nanti replika rumah adat ini ya Pak ya. Pak,
Tadi Bapak saya dengar ada kata hejo. Ya. Kalau nggak salah di Sunda apa ada apa namanya coba? Itulah saya kira ini adalah tempat saya mengekspresikan mengekspresikan sebuah nilai yang diwariskan oleh leluhur kami. Ya, apa itu? Jadi Tatar Sunda ini digambarkanlah ya bagaimana keindahan alamnya sehingga dijuluki sebagai Paris Panjapa Bandung misalnya. Oleh kolonial ya, dan tentu ini ada perjalanan, ada Sangkuriang, Tangkuban Parahu, ada cerita legenda. Nah digambarkanlah surga dunia ini seperti ada di Parahyangan. Hejo ngemploh leuweungna, recet manukna, artinya hijau royo-royo dan akan bunyilah banyak burung ya seperti tadi lihat kan ada elang tadi ya. Lalu curcor caina, artinya dari hutan ini akan lahir air. Ya. Dari air itu maka akan terjadi ikan hidup dan kita lihat memang spesies ikan banyak. Jadi hejo ngemploh leuweungna, curcor caina, ting siriwi laukna, banyak ikan. Dan pasti makmur manusianya. Jadi kalau lingkungan hijau manusia dipastikan makmur. Makmur. Dan ada variabel yang bisa mengendalikan air adalah pohon. Oleh karena itu hutan ini menjadi inti dan ibunya daripada lingkungan. Ya, makanya Bapak ini dalam sedekah oksigen Bapak ini nih, penyumbang oksigen ini. Saya kira tidak terasa ternyata dampak. Ketika kita COVID kemarin kan, kita sampai mau mengimpor dari Singapura, dari mana-mana ya oksigen ini adanya di tanah. Kalau nggak salah tokoh idola Bapak Solihin GP juga pernah ada wejangan apa kata beliau dulu Pak? Ya beliau selaku sesepuh dan idola kami sangat hormat dan saya mencoba secara atas kemampuan diri saya mengimplementasikan apa yang menjadi obsesi atau impian dan doktrin-doktrin beliau. Apa falsafah beliau yang ya salah satunya yang dia orang Siliwangi ya, ada disebut lamun hayang hejo kudu hejo supaya jalan pembalikan katenjo. Nah artinya kalau mau makmur swasembada pangan ya harus hijau, harus lingkungan baik, ya. Lalu kemudian agar jalan ke akhirat kelihatan. Jadi dari situ tentunya Kang Herman ya, Bang Herman, ya logika dari mana merusak hutan, mengalihfungsikan hutan menjadi ketahanan pangan. Ya. Dan ingat Jawa Barat ini memiliki embung-embung ya bukan danau tetapi kayak Jatiluhur, bendungan-bendungan strategis untuk kepentingan nasional. Ya mau bagaimana ada airnya kalau tidak ada pohon kan, kalau tidak ada hutan. Nah oleh karena itu dalam falsafah ajaran Mang Ihin juga dari DPKLTS Dewan Pemerhati Tatar Sunda ya dan Kehutanan menyampaikan bahwa leuweung rusak. Nah ini penting ya, leuweung rusak, cai beak, rakyat balangsa. Kalau hutan hancur, tidak ada air dan rakyat akan sengsara. Ini sejalan dengan apa yang selama ini didengungkan tentang Go Green kan. No forest, no water, no future, tidak ada masa depan. Ini saya kira satu ajaran dan prinsip yang dasar. Oleh karena itu ya saya syukur alhamdulillah dari gerakan Hejo yang berkecimpung di bidang itu, dan ini tempat laboratoriumnya atau mengekspresikan apa yang menjadi nilai tadi ya, sehingga saya hari ini diminta oleh teman-teman menjadi ketua forum penyelamat hutan Jawa. Kalau nggak salah, tak ada maksud politis Pak. Bapak menyambut positif pidatonya Pak Prabowo. Ya walaupun begitu waktu beliau dilantik, Bapak menyambut, ada komentar Bapak saya dengar menyambut. Saya hormat ya sama beliau dan saya apresiasi dan menyambut baik apa yang menjadi ajakan beliau ketika dikukuhkan atau disahkan menjadi presiden di hadapan anggota MPR ya, tentang mari kita ke depan untuk berswasembada di bidang pangan, berswasembada di bidang air, berswasembada di bidang energi. 3 variabel ini hubungannya dengan alam dan pasti dengan hutan. Ya, jadi mana mungkin ada ketahanan pangan tanpa ada kesuburan. Tidak mungkin ada kesuburan kalau tidak ada air. Tidak mungkin ada air kalau tidak ada pohon. Jadi
tolonglah ini menjadi sebuah pemahaman untuk Menteri Lingkungan ya dan juga Menteri Kehutanan bahwa betapa pentingnya kita menjaga dan mengamankan hutan untuk kehidupan. Oke, pemirsa Bincang Tipis-Tipis, Pak Eka Santosa tidak sekadar berucap tetapi melaksanakannya di lapangan. Nanti kita akan iris tipis-tipis satu persatu dulu soal sawah ya. Sawah sama replika rumah adat. Oke. Ya, Bang Herman, ini kita berada di soal area dan secara simbolis saya abadikan menjadi sebuah aksesoris. Ini namanya leit. Ya, leit itu tempat menyimpan padi, Pak. Lalu ada karakter-karakter yang berbeda di Baduy juga banyak leit. Ini embrionya Dupulok sebetulnya. Bagaimana untuk menjadi lambang kemakmuran? Hasil panen disimpan di namanya leit. Lalu ini ada lesung, sengaja ya simpan. Ini lesung asli nih Pak? Ini asli, mungkin usianya udah 500 tahun. Ya. Dan ini ada yang ini saya sengaja disimpan sebab tempat ini bukan hanya wisata tapi juga ada nilai edukasi. Jadi ini supaya merangsang anak-anak yang main bertanya. Ini lesung dulu mengubah gabah jadi beras? Iya, dari kan prosesnya dari padi panen, lalu dikeringkan. Setelah digegesnya kayak begini, kalau dulu kan digeges. Nah, setelah itu untuk kepentingan sehari-hari ditumbuk di atas. Ini pemirsa Bincang Tipis-Tipis usianya udah 500 tahun ya Pak? Kurang lebih 500 tahun. Ini semacam apa ya, lumbung lah ya? Ya, lumbung. Ini lumbung orang dari lambang kemakmuran orang adat Sunda. Ini adalah leit. Jadi orang yang bisa anggap berhasil dan kaya di mana dia memiliki. Jadi kalau orang Baduy atau cipta gelar secara resmi mungkin untuk 9 kali musim krisis ya, paceklik, mereka masih bisa bertahan sebab dia simpan dengan disusun secara rapi. Nah, oleh karena itu leit ini lambang kemakmuran, ya, embrio daripada kalau sekarang stok itu bulog ya. Nah, sengaja ini disimpan Pak Herman dan saya lihat untuk merangsang anak-anak sekarang bertanya. Nah, kita ceritakan. Sekarang kan instan ya, orang makan beras beli dari Alfamart, terus disimpan cooker apa? Rice cooker. Lalu timbul gula banyak. Kalau dulu orang tua kita tidak begitu. Ini semua bercerita peradaban ya. Karena itu sejalan dengan tema dari tempat ini, nyoreang alam katukang, nyawang alam nu bakal datang. Jadi kita melihat hari kemarin untuk menata masa depan kita. Nah, yang diharapkan adalah munculnya generasi kita yang tetap berada di dalam kepribadian budaya bangsa gitu ya, sesuai dengan kulturnya. Orang Batak ya jadi Batak yang benar, orang Sunda ya jadi Sunda yang benar, orang Melayu ya jadi orang, tetapi berwawasan global. Ya, sebab tidak ada bangsa yang maju dengan meninggalkan budayanya. Ini apa Pak? Nah, ini Pak Herman, Sunda ini mewariskan arsitek ya. Jenis-jenis arsitek yang disebut julang apak. Ya, artinya julang itu burung julang yang mau terbang. Ya, lalu ada disebut badak huai, badak lagi benganga, ada yang disebut tagog anjing, ada yang disebut ture. Itu warisan ya, yang sayang. Saya kira kita harus mencari-cari padahal kita diwarisi oleh orang tua. Nah, ini sengaja saya buat secara tradisional. Ini julang apak dalam bentuk balandongan. Balandongan ini kalau sekarang kan pakai tenda orang hajat ya. Kalau ini untuk ada sebuah kenduri lalu bikin panggung, bikin supaya nyaman. Balai bukan? Balai, semacam balai. Ya kan? Nah, ini disebutnya balai gede, ya, julang apak. Tapi lebih kepada pendekatannya sebagai tadi tapi bukan pendopo ya? Bukan. Kalau pendopo kan ada permanen bagus. Kalau ini balandongan namanya. Ini ada berwarna-warni, ada maknanya nah, gini Pak? Tentu ada. Ini dulu dipakai perlihatan wayang golek, masyarakat. Dongeng gitu. Untuk ini betul. Nah, di dalam tradisi masyarakat adat khususnya di Sunda, tapi
konon kabarnya di semua masyarakat adat dunia, termasuk di India pun 4 warna ini. Ini ada makna tentu warna hitam, artinya tentang bumi, ya, dan atau secara filosofisnya ketegasan. Kalau merah darah, artinya berani. Kalau putih kesucian, ya. Lalu kalau kuning lambang kemakmuran. Jadi tentu ini memberi makna arti secara filosofis maupun arti yang menjadi pakem-pakem di pelaksanaan masyarakat adat, sehingga 4 warna ini tidak bisa dilepaskan dari semua seremoni yang ada di masyarakat kita. Oke, pemirsa bincang tipis-tipis, maaf ada gangguan suara dari bawah karena ini lokasi edu wisata. Jadi masyarakat juga yang berkunjung ke sini, anak sekolah apa semua, jadi noise agak apa sedikit, suara agak terganggu sedikit. Pak Eka bilang kalau sudah hijau, ada air, kan sumber air kan hutan. Kalau ada air berarti kan ada ikan. Ini ada ikan ini gimana? Ini memang satu ekosistem ya. Dan ini ikan mas spesies dari Tasikmalaya, Pak. Di Tatar Sunda atau di Jawa Barat ini ada 2 dulu sumber dari ikan ini, Majalaya dan Tasikmalaya. Nah kebetulan Majalaya beralih menjadi kawasan industri, ya sekarang punah. Yang ada tinggal dari Tasik ini ikan emas dan galunggung, Pak. Dan inilah untuk menggambarkan ya kan curcor China, Ciliwik lauknya. Nah kalau ini di bawah juga sama ikan yang biasa dipakai terapi, Pak. Ikan kecil. Nah biasa dalam tradisi masyarakat Sunda, khususnya di Priangan, kalau rumah itu identik dengan kolam, Pak. Untuk menunjang ketahanan pangan dan gizi ya. Kalau mungkin kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur identik dengan kandang sapi misalnya ya, sama lah intinya kan untuk sebagai tabungan dan sekaligus sebagai penunjang gizi ya. Nah kalau di Sunda itu umumnya di rumah ini identik dengan kolam, Pak. Jadi di bawah rumah itu banyak kolam. Pak, saya Bapak tadi menyebut galunggung, 1 menit aja Pak, selipkan dulu keprihatinan Bapak soal galunggung, 1 menit aja. Ya kita prihatin hari ini, Bapak tahu ada Gunung Galunggung ya. Ketika ini meletus, bukan hanya Jawa Barat atau Nusantara yang terguncang, tapi dunia. Itu kedahsyatan Gunung Galunggung dan mewariskan sebuah nilai yang disebut Galunggung Radet Kemenggung. Artinya ini adalah pasutnya dunia. Dan hari ini dalam keadaan prihatin, eksploitasi yang sangat sporadis dan kita punya kekhawatiran. Saya sebagai ketua Gerakan Edo maupun sebagai ketua Forum Pengamat Ikan Jawa sedang melakukan identifikasi dan advokasi. Sebab ini siklus sudah amal-amal 30 tahun dan bisa saja ini terjadi guncangan lagi, dan betapa ini berbahaya untuk masyarakat. Apa yang eksploitasi di sana? Pasir, Pak. Kan Cengkareng juga dulu dari pasir Galunggung, ingat ya? Dan ini terus menerus. Baik. Ini tidak ada pengendalian. Pak Eka kan kalau nggak salah Duta Sawala Barisan Olet ya? Ya, sebagai sekjen lah, sekjen Dewan Kesepuhan Masyarakat Adat. Ini kalau nggak salah ini replika rumah adat ini di Jawa Barat. Coba jelaskan dulu soal rumah adat ini. Ini dalam bentuk campuran antara jure dengan julangapa. Jadi kalau dalam tradisi masyarakat yang disebut ini sasag, Pak. Saya kira orang Jepang sangat kagum dan sebab ini dibuat secara manual kan. Ya, jadi rumahnya seperti ini yang disebut tepas untuk beristirahat, untuk ngobrol. Lalu ke belakang ada, kalau dulu kan tidak boleh ada kamar mandi di dalam kan. Imah lin pacelingan bukan rumah kan. Artinya rumah tidak boleh bercampur dengan kotoran kan. Nah ini lalu di dalamnya saya sengaja untuk kita mengenang dan kenyamanan. Ini kasur-kasurnya terbuat dari kapuk, Pak. Ya di sini tidak ada plastik dan kita khusus mendesain tempat tidur yang di atasnya ada lesung. Ya ini untuk kita. Nah ini termasuk kap lampu, Pak. Ini dulang kan dulu sebetulnya. Ini untuk menanak nasi, Pak. Jadi nasi sebelum dinanak ini kan ada proses yang mulai dari ngisikan, lalu dipanaskan sebelum dimatangkan ya dihari dulu sehingga kadar gulanya hilang. Makanya orang tua dulu jarang yang kena diabetes walaupun makannya banyak ya. Ini tadi saya lihat, Pak, di awan tadi ada burung elang juga tadi. Ya alhamdulillah.
Bang Herman, dari ekosistem berjalan, burung pada hidup, tumbuh lagi, walaupun saya memang tidak terlalu banyak menanam buah-buahan ya. Nah, ikan juga tetap hidup tumbuh baik dan ekosistem berjalan. Ya semacam ular atau kukang ada di sini dan itu datang sendiri, Pak. Jadi sebab ada prinsip 3 hal tentang keseimbangan dalam falsafah orang Sunda. Makhluk eling, jelema, manusia, makhluk nyaring, binatang, tumbuh-tumbuhan. Nyaring itu yang hidup terus, dan makhluk cicing, tumbuh-tumbuhan. Nah, ketiga komponen ini harus berimbang. Kalau ada satu yang rusak, pasti ada bencana. Ya, makanya hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minalam. Jadi mau bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, kalau kita memperlakukan alam pun tidak baik. Jadi sebelum kita berbicara dengan Tuhan, ya berbicara sesama manusia, bicara dengan ciptaan Tuhan, yaitu alam. Nah, ini yang disebut tritang tuh, Pak. Ya. Nah, tapi prinsipnya adalah tadi keseimbangan antara makhluk eling manusia, makhluk nyaring tumbuh hewan, lalu makhluk cicing tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu makhluk di mata masyarakat adat. Ya kan terbukti sekarang secara teknologi ya, untuk supaya berbuah baik di Jepang harus ada musik ya. Lalu apa diperlakukan sebagaimana makhluk biasa. Nah, ini hal-hal mendasar yang harus dipahami ya. Sehingga perjuangan kita dalam green ini kan pada dasarnya yang disebut rumah kaca atau apa namanya es mencair dan sebagainya itu kan karena tidak ada keseimbangan dan kita jadi paru-paru dunia. Itu yang harus kita ingat dan itu untuk kemanusiaan. Demikian liputan tipis-tipis di kawasan Alam Santosa, Pasir Impun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat bersama Bapak Eka Santosa. Beliau ini adalah tokoh lingkungan Jawa Barat, mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, dan juga mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Tasikmalaya. Sampai bertemu kembali. Ya, terima kasih. Sampurasun. Ya.